Halo, sebentar ya. Saya panggil dulu. Ah, ini dia Mas Iwet. Nih, sebentar ya. Halo semuanya. Halo semuanya. Sekarang keren Pak. Saya pikir itu saya salah account loh Pak. Bapak ada kumisnya gitu saya. Wah, saya salah account nih. Beda orang kayaknya. Sebentar, Mas Iwet, sebentar. Saya ketik dulu apa namanya Iya, judulnya. iya. Sebentar ya. Boleh, boleh. Saya Luar apa biasa namanya? nih. Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Kemas. Pada hari ini kita akan ngobrol bareng bersama, aduh, bentar. Ya ini dia. Oke, bersama Mas Iwet gitu ya. Bersama Mas Iwet, Pak Iwet lah kalau ini. Iya, Topiknya iya, adalah iya. dahsyatnya kekuatan berkomunikasi. Jadi, Biar saya tebak Pak. Saya tebak dulu boleh ya Pak ya. Ini saya boleh tebak Pak, dulu boleh. karena kita sebagai sebagai sesama bapak-bapak tuh kan harus saling support ya Pak ya. Iya Saya Pak, yakin betul. Pak. Iya, kumis Ya, ini yang bikin istri jadi terngiang-ngiang terus sama bapak ya Pak ya kayaknya ya. Tapi dari kumis ini Pak, kumis ini yang kayaknya kemudian menghasilkan anak sekarang berapa Pak? dua Pak. Dua. Tapi kumisnya nggak bisa dipelintir nih Pak. Nggak Cuma bisa bisa. digaruk. Ya, nanti kumis Gatal. pelintir itu kalau anak udah remaja, Pak, makin bandel baru butuh pelintir-pelintir kumis gitu, Pak. Mas Iwet bisa saja. Oke, jadi Gimana sebenarnya gimana, tadi Pak? mau coba berbagai macam ini ya. Ada Tony Stark, ada apa namanya, ada Nah, macam-macam. Ternyata yang paling cocok ya agaknya Tony Stark. Karena yang lainnya oh, nyengir oke. segini tuh gak sih nyengir. Oh iya 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 Oke. iya, lebar banget tuh, berat berat, susah susah. Oke, teman-teman, warga Bapak-Bapak ID, selamat datang di acara Bapak-Bapak ID Berguru. Saat ini kita sudah bersama dengan Mas Iwet, the legend. Es Legend gila. ini. Jadi pengalamannya Berat 17 berat tahun ya, berat. Mas Pak Iwet ya? Saya 17 tahun ya apa? di radio. Udah buka aja susah ngomongnya. Radio? Enggak, radio 20 tahun berarti. Wih, lebih lama lagi. saya kira saya kira Pak 17 tahun enggak. Kirain ya 15 tahun Iya, enggak, ini 17 20 tahun. Wih, lebih lama lagi. 20 tahun, 20 tahun. 20 tahun udah di radio. Tahun 2000 Wow. pertama kali siaran. Terus Ya, sekarang masih siaran juga, masih siaran sekarang. masih siaran ya. Ih, keren banget. Masih. Pokoknya pekerjaannya kayaknya udah jadi hobi ya, Pak Iwet ya. Iya, justru justru sekarang siaran itu malah jadi kayak semacam pelarian saya dari pekerjaan saya yang rutin sebenarnya. Serius. Kadang kalau udah jadi bos kan Iya. biasanya cuma di belakang layar, admin gitu kayak ngapain approval gitu kan. Ya, Rasanya ternyata ternyata masih dibutuhkan, Pak. Masih dibutuhkan untuk ada di depan mikrofon. Terus Hah? saya pikir juga oke lah buat apa namanya refreshing karena apa namanya passion saya untuk berbagi cerita, untuk kemudian memberikan informasi itu bisa tersalurkan sambil bercanda-canda lewat siaran gitu. Makanya Siaran ya. ya oke lah masih dikerjain juga sekarang gitu. Tapi kalau boleh tahu, kalau dari sisi pekerjaan gitu, Pak Iwet sendiri lebih suka ngebahas apa sih? Kalau boleh tahu? Wah, kalau sebener-benernya ya, Ya, yang paling saya itu disukain gitu. sebenarnya paling paling suka banget itu self improvement. Saya tuh seneng banget baca baca buku-buku self improvement kayak misalnya eh buku self improvement tuh macam-macam ya, bisa bisnis, bisa psikologi, bisa Hmm. marketing gitu, terus kemudian bisa biografi, segala sesuatu yang Hmm. membuat saya terinspirasi, terus kemudian bisa saya ceritain lagi gitu. Terus sama satu lagi juga yang saya suka banget bahas sebenarnya dan kayaknya nggak akan bisa berhenti gitu ya kalau bahas itu adalah masalah budaya. Saya suka banget budaya pakai Mas. Saya Oh, tuh keren. saya tuh Ya, iya, ya. saya tuh mikir gini pakai Mas. Kenapa India, Jepang sama Cina itu bisa sukses banget? Hmm. Karena nomor satu adalah mereka itu think globally tapi act very local. Coba lihat Hmm. deh,
gimana budaya adat istiadat orang Jepang itu sangat dipegang teguh sama mereka. Kayak misalnya masuk rumah itu masih ada yang kayak korden gitu Pak, sehingga mereka harus nunduk karena kan harus menghormati yang punya rumah. Lalu kemudian mereka masih harus copot sepatu. Begitu pula di Cina. Terus kemudian India juga seperti itu. Jadi saya rasa sebenarnya Indonesia tuh bisa maju kalau adat istiadat dan budayanya dipegang dan dikenali dengan baik oleh masyarakatnya. Makanya terus saya kayak belajar terus nih apa sebenarnya, kayak misalnya gini deh. Pakai Mas tahu nasi kuning dong, Pak? Tahu dong. Nasi tumpeng gitu tahu ya, Pak ya? Tahu, kalau lagi ada acara tuh syukuran, tumpeng pokoknya tuh ujungnya dikasih ke dulu siapa yang dapat tuh duluan tuh. Pasti kan potongan pertama gitu. Tapi Bapak tahu nggak makna di balik tumpeng itu apa sebenarnya, Pak? Apa itu, pernah Pak dengar Iwan? nggak, Pak? Jadi warna kuningnya, karena bentuknya kan kayak gunung ya, Pak ya. Gunung tuh Meru kalau di Jawa, Pak. Meru itu adalah simbol dari tempat tertinggi. Jadi semakin kita ada di tempat yang tinggi, semakin kita dekat sama Tuhan. Itu satu. Dan kemudian warna kuning itu simbol dari warna keagungan. Nah, kemudian yang di sebelah bawahnya itu kan ada makanan, lauk pauk, sayur mayur segala, Pak. Itu menggambarkan dari tanah yang subur sama rezeki yang berlimpah. Makanya kalau kita potong tumpeng, itu harus semua lauk sama sayurnya itu ditaruh di piring sama orang yang pertama kali dapat. Supaya dia kebagian juga rezekinya. Gitu, Pak. Itu baru tumpeng, Pak. Itu baru tumpeng. Masih banyak lagi yang lain. Banyak banget, Pak. Banyak banget. Jadi itu yang bikin saya kayak, wah ini kalau orang Indonesia tahu semua soal ini pasti bagus sekali gitu. Setuju banget Pak Iwet, setuju. Oke. Baik, teman-teman, warga Bapak-Bapak ID, kalau seandainya ada pertanyaan yang relate dengan komunikasi, silahkan ya, diketik saja di layar, nanti insya Allah kita bisa bacakan gitu ya. Pokoknya tanya semakin sulit, saya rasa Pak Iwet semakin senang. Jadi, kita lihat di follower Bapak-Bapak ID, ini permintaan Pak James, Pak Marsani, Tuan Yayat, Pak Agus, Pak Munawir, Pak Nuang, mereka pengen mengedukasi followernya supaya tertib dan punya etika gitu ya. Jadi kita lihat sekarang, ini kan generasi milenial kan, ya kalau saya pribadi, saya generasi milenial awal gitu. Saya dididik sama generasi baby boomers, bapak saya, supaya sopan santun itu dijaga banget gitu ya. Kayak gitu. Nah, karena itu nggak ada salahnya dong kalau kita juga sharing ke generasi milenial yang sekarang ini nih, supaya mereka tahu gitu loh cara berkomunikasi yang baik dan benar gitu ya. Nah, udah ada pertanyaan dari beberapa warga bapak-bapak ID nih. Pertanyaan basic dulu deh. Pak Iwet, alasan mengapa perlu meningkatkan keterampilan berkomunikasi bagi generasi milenial? Menurut Pak Iwet gimana nih? Wah, ini banyak Pak. Nomor satu, supaya tidak salah tafsir, supaya tidak terjadi perselisihan, supaya itu yang basic-basic ya, yang paling dasar gitu. Supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai gitu. Tapi kalau saya pernah baca satu artikel di majalah Inc, kalau nggak salah, ada majalah soal entrepreneur namanya Inc, INC. Itu dia bilang gini katanya, bahwa kemampuan berkomunikasi dan public speaking adalah dasar dari kita menguasai dunia. Katanya gitu, Pak. Kaitannya gini, ini yang gampang ya Pak ya. Ketika kita punya kemampuan berkomunikasi, terutama di depan umum dengan baik, kan anak-anak zaman sekarang tuh lagi modelnya pingin jadi ini kan Pak, founder startup, betul nggak? Semua mau punya usaha. Waduh, semua mau punya usaha, semua cita-citanya mau jadi kayak Pak Nadiem Makarim yang punya yang pendirinya Gojek, betul kan Pak? Terus kemudian bukan cuma jadi unicorn tapi mau jadi dekakorn, katanya gitu kan. Cuma bayangin gini Pak, gimana caranya kita mau menyampaikan ide startup kita kepada investor yang disebut kemudian sebagai pitching atau pitch, tapi kita nggak bisa ngomong depan umum. Ini penting, Pak James, Pak Marsani, tolong disimak karena mereka sepertinya perlu masukan terkait hal tersebut. Gimana caranya mengkomunikasikan kepada investor? Menarik banget nih. Gimana Pak Iwet, silakan. Itu. Jadi itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah, oke, misalnya sekarang
tadi anak-anak milenial yang mau jadi pemilik startup gitu ya, atau founder startup. Lalu kita bicara lagi sekarang mungkin ada warga juga, bapak-bapak ID ini, yang masih kerja di kantor, Pak. Punya cita-cita mau jadi founder startup, tapi kayaknya udah deh, saya mendingan di kantor aja, baik-baik, nggak usah bikin masalah, supaya istri, anak, semua tetap dapat nafkah. Tapi di kantor itu tetap harus ngasih ide loh, Pak. Kalau lagi meeting, lagi rapat, atau mungkin tiba-tiba bos bilang gitu ya, coba kamu wakilinlah kantor kita presentasi. Atau mungkin ada dari bapak-bapak yang mungkin pekerjaannya atau warga di sini yang pekerjaannya adalah marketing atau sales. Oh, penting. Itu kan juga butuh presentasi, Pak. Betul nggak? Betul. Setuju. Bayangkan kalau kita punya kemampuan berkomunikasi dan juga kemampuan berkomunikasi di depan publik yang kemudian sebagai public speaking, betapa banyak hal yang kita bisa dapatkan dari situ dan keuntungan yang bisa kita dapatkan. Itu dulu, Pak. Setuju. Itu kenapa pentingnya. Itu kenapa pentingnya. Ya kan? Oke. Nah, sekarang adalah lanjutannya. Gimana caranya supaya orang mendengarkan kita? Gimana caranya supaya orang kemudian mau membeli ide kita? Kan gitu ya, Pak ya? Ini tuh saya kalau misalnya ditanya gitu ya, public speaker, MC, penyiar radio, itu semi-semi psikolog menurut saya. Oh ya? Ya. Kenapa? Karena public speaker, penyiar radio, MC, presenter, itu harus tahu persis siapa yang lagi dia hadapi ketika dia berbicara. Artinya apa? Ilmu soal manusianya itu harus jago. Dia harus bisa membaca orang dengan cepat. Dia harus bisa menganalisa orang dengan cepat. Dia harus bisa membaca keadaan dengan baik. Tapi itu udah kalau udah skillnya udah next level tuh, Pak. Itu udah yang ibaratnya adalah saya mau engage dengan audiens, saya mau kontrol audiensnya supaya dia mendengarkan saya dan sebagainya. Itu udah next level. Tapi untuk basicnya dulu, nomor satu menurut saya adalah pesannya clear. Oke, saya catat langsung itu dulu, Pak. Pak Iwet. Itu dulu, Pak. Siap. Pesannya clear. Itu dulu. Kenapa? Karena gini, Pak, jawabannya. Banyak orang ketika berbicara, atau zaman sekarang deh, kita nggak cuma ngomongin berbicara ya, pesan itu tuh kayak dikesampingkan, Pak. Jadi banyak sekali orang yang mementingkan bukan pesannya, tapi cara bicaranya, gaya ngomongnya, pilihan bahasanya. Perhatiin nggak sih, Pak, kalau zaman apa ya, kalau misalnya kita lihat di TV gitu ya, ada orang yang tuh kayaknya kalau ngomong tuh gayanya sama gitu semuanya. begitu presenter satu gayanya begini, semua ngikut ngomongnya kayak gitu. Tapi mereka melupakan isi pesannya itu yang paling utama sebenarnya. Jadi saya tuh selalu berkali-kali bilang gitu, kalau misalnya diundang, diajak berbagi soal public speaking, nomor satu tuh menurut saya pesan dulu. Masalah teknik, artikulasi, intonasi, power suara itu belakangan, Pak. Cuma 20%. Dan itu bisa dilatih. Tapi kalau bikin pesan, itu yang sulit. Ini saya ambil contoh lagi ya, Pak ya. Oke, Pak Iwet sebelum. Ya. Berarti kalau sampai Pak Iwet tadi bilang gaya bicara dan lain tadi cuma 20%, berarti pesannya clear ini 80% dong, bisa dibilang gitu ya? Persis. Kuncinya di situ, Pak. Di pesan itu. Pesan itu yang nomor satu, Pak. Message-nya. Nah, contoh lagi ya, Pak ya. Contoh lagi nih, Pak. Ya. Ini mungkin saya juga nanti coba Pak James kalau lagi dengerin kita, mungkin juga bisa bantu nih. Kita ngomongin sosial media sama digital, Pak. Media. Gitu ya. Kita ngomongin influencer deh, Pak. Influencer nih kan lagi kayak pihak-pihak orang-orang yang lagi di look up banget sekarang sama anak-anak muda, sama millennials. Kayaknya tuh kalau dia jadi influencer tuh dia keren banget gitu. Ya, followersnya banyak, likes-nya banyak, dapat endorsan ini itu, wah bisa jalan-jalan ke luar negeri, makan gratis dan lain sebagainya. Tapi perhatiin, Pak, influencer ini sangat sedikit sekali yang mementingkan pesan dibandingkan bentuk atau visual kontennya. Mereka sibuk sekali dengan foto yang bagus, dandanan yang keren, look yang keren, yang memukau, tapi pesannya kosong, Pak. Bayangkan kalau mereka punya kemampuan membungkus
Itu semua dengan sebuah pesan yang sangat kuat. Betapa hebatnya negeri ini, pesan yang dimaksud Pak Iwet ini kayak gimana, Pak Iwet? Bisa dikasih contoh Contoh ya, Pak, pesannya ya. seperti apa nih? Contoh. Saya kalau ngomong dari influencer dulu ya, banyak yang kadang-kadang tuh cuman foto pakai baju bagus, latar belakangnya bagus, fotonya clear banget, filternya bagus, langitnya biru, tapi dia nggak menyampaikan pesan apa-apa di situ. Cuman nge-tag baju, nge-tag sepatunya apa, nge-tag jam tangannya apa, nge-tag tasnya apa. Tapi tidak ada pesan yang dia sampaikan dalam gambar tersebut. Kadang-kadang malah cuman ditulis emoticon-emoticon. Ketawa, nangis, ketawa, nangis, ketawa, nangis. Bener nggak, Pak? Setuju. Setuju. Itu mau cerita apa gitu? Mau cerita apa, tapi likes-nya banyak banget lah. Terus akhirnya, faedah apa yang didapatkan sama followers-nya? Iya, iya. Iya, benar-benar. Gitu ya, Pak? Itu kalau dari iya, manfaatnya apa? Kalau dari konten sosial media. Tapi sekarang kita ngomongin soal pesan. Kita ngomongin pesan ya, Pak ya. Saya nggak mungkin sebut nama, tapi mungkin masih ingat zaman dulu ada seorang selebriti yang kerap membuat sensasi, seorang laki-laki, bapak-bapak juga, sampai terus kemudian dia itu terkenal dengan sensasinya menikahi banyak selebriti perempuan, lalu kemudian dia bikin satu istilah dalam bahasa dengan namanya dia. Misalnya nama saya Iwet gitu ya, saya bikin istilah bahasa saya adalah Iwetnisasi gitu. Mungkin masih ingat tanpa saya sebut namanya. Ya. Itu juga seperti itu, Pak. Bahasanya macam-macam yang digunakan sama dia. Istilah ini, istilah itu, segala macam. Tapi pesannya, Pak, dia ngomong apa? Nggak ada pesan, Pak. Lagi, Pak. Sekarang kita ngomongin pemerintah, Pak. Saya tuh suka gemes sebenarnya sama pemerintah. Ketika pemerintah memberikan sebuah pengumuman gitu ya kepada masyarakat, ini saya harus agak sedikit hati-hati Pak ngomongnya Pak. Iya, hati-hati Pak Iwet. Saya udah agak berhati-hati. Tenang Pak, saya bukan jadi-jadian kok Pak. Cuman maksud saya gini, saya juga suka ngomong lah masalah ini. Saya bilang gini. Nomor satu, bahasa yang digunakan oleh pemerintah tuh terkadang bahasanya terlalu tinggi, Pak. Karena saya bilang tadi, public speaker yang baik adalah orang yang tahu bagaimana menempatkan diri dan kemudian tahu audiensnya siapa, bahasa apa yang harus digunakan sehingga mudah dimengerti. Ya. Gitu. Nah, yang terjadi adalah istilah yang digunakan terlalu sulit, Pak. Lalu kemudian, pesannya sebenarnya simple. Tapi pemilihan katanya sulit, bahasanya muter-muter, sehingga yang mendengarkan bingung. Ini arahnya kemana gitu ya? Ini arahnya kemana? Saya harus ngapain? Kasih tahu saya harus ngapain sekarang? Itu karena pesannya nggak clear, Pak. Dia tidak berangkat dari pesan kunci atau key message, bahasa kerennya. Pesan kunci atau pesan utama, baru kemudian dia komunikasikan. Nggak gitu. Berangkatnya dari draft dulu. Cerita yang panjang banget, bahasa yang jelimet disampaikan. Begitu disampaikan, orang bingung semua. Ngomong apa ya dia? Gitu, Pak. Terus itu yang terjadi. Kalau menurut Pak Iwet, gimana caranya supaya pesan yang kita ingin sampaikan itu sesimpel mungkin? Ada tekniknya nggak sih? Sebenarnya dasarnya adalah copywriting atau script writing. Nah, kalau saya diajarin di siaran radio, apalagi saya mulai tuh Hard Rock FM dulu siaran radio. Nah, di Hard Rock FM tuh diajarin ada istilahnya KISS, Pak. KISS itu adalah keep it short and simple. Keep it short and simple. Yes, KISS, keep it short and simple. Saya diajarinnya gini, Pak, kalau bikin konten siaran. By the way, saya cerita dulu, siaran itu pakai skrip ya. Jadi nggak ada tuh penyiar radio ngomong nggak pakai skrip. Biasanya kalau penyiar radio ngomong nggak pakai skrip, pasti ngomongnya tuh muter-muter kemana-mana. Makanya penyiar diwajibkan untuk membuat skrip. Sampai saya siaran pun sekarang juga masih pakai skrip. Nah, rumusnya ada 3, Pak. Nomor 1 adalah colekan. Nomor 2 adalah inti pesannya. Yang ketiga, punchline atau gong. 3 nih, Pak.
Ya, nomor satu colekan. Misalnya gini Pak, kita mau ngasih informasi soal tempat makan di Jakarta. Oke. Saya siarannya jam 11, dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Gitu ya Pak ya. Saya mau ngasih tahu informasi, misalnya adalah ada warung nasi yang menjual ikan gurame jair, ikan gurame goreng enak banget. Gitu ya Pak ya. Saya mau kasih informasi itu. Misalnya saya angkat materi ini jam 11.45. Colekan adalah seperti ini. Udah mulai lihat-lihat jam ya. Mikirin hari ini mau makan siang apa. Itu colekan Pak. Karena jam 11.45 kita membayangkan audiens kita nih lagi ngapain sekarang ya. Orang kalau di kantor udah mulai gelisah. Mulai lihat jam. Wah, 11.45 udah dikit lagi makan siang nih. Itu colekan Pak. Sesuatu yang langsung kena ke hati dan orang ngerasa kayak, lu nyapa gue ya? Itu colekan. Lalu kemudian kita masuk ke inti pesannya. Kalau Hard Rockers yang ini lagi bingung mau makan apa, saya ada rekomendasi nih. Saya baru dikasih tahu sama teman saya, tempat makan ikan mujair paling enak banget. Tempatnya ada di daerah SCBD. Persis depannya Distrik 8. Tempatnya di pojokan. Nggak cuma nggak cuma gurame goreng, dia juga punya ikan bawal goreng. Sambelnya harus dicobain. Mereka buka dari jam 9 pagi, cuman sampai jam 2 siang. Ingat ya, di pojokan jalan, persis depannya Distrik 8. Itu pesan utamanya. Warung nasi, jualan gurame jair, gurame goreng, di depan Distrik 8, bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Punchline-nya, tutupannya. Mudah-mudahan keburu ya. Berangkat jam 12, paling nggak balik ke kantor udah 1:30. Jangan lebih dari itu, ntar kena SP. Itu bisa tutupan di situ, Pak. Oke. Sebenarnya tekniknya simpel ya, juga Pak. Ya sebenarnya kalau bilang. Sangat. Yang penting kita sangat, Pak. Jangan pernah berbicara lebih dari 3 menit. Ini maksudnya dalam artian adalah time span, Pak. Orang itu konsentrasinya pendek. Gitu. Kecuali apalagi kalau radio, ini kita ngomonginnya konteksnya radio ya Pak ya. Karena radio itu media selintas. Gitu. Kayak obrolan kita nih Pak, obrolan kita ini paling menurut saya orang tuh cuma dengerin konsentrasi penuh ya Pak, maksimal 10 menit. Sisanya mereka udah bingung. 10 minutes. Tapi ketika mereka punya waktu luang, mereka akan dengerin dan tonton lagi di IGTV. Iya. Benar. Betul nggak Pak? Benar. Betul ya. Jadi pas lagi mereka gini, aduh ini udah nggak konsentrasi, ntar deh. Kalau gue udah ada waktu luang bener-bener, dia nanti nonton di IGTV. Gitu Pak. Jadi jangan bicara terlalu panjang, jangan terlalu muter, bener-bener keep it short and simple, pastikan inti pesannya sampai. Clear. Gitu Pak. Saya suka mendengar Pak James suka bilang punchline, ya hampir sama karena Pak James juga bilang bahkan di sosmed itu dia bilang cuma 0, sekian second bahkan lebih pendek lagi ya. Kalau radio tadi Pak bilang 3 minutes, sosmed seperti Instagram 0, wah gila, makin cepat lagi ya. Nah, kalau di sosmed itu kan ketika kita nyebutnya showstopper gitu ya. Showstopper itu kan adalah digambar, lalu kemudian dia baru baca turun ke caption gitu ya. Caption itu juga harus nembak. Nah, kalau di public speaking, colekan. Icebreaker, colekan, itu adalah penentu orang akan dengerin kita. Kalau itunya kita nggak kuat, nggak strong, orang pasti lewat. Ya udahlah, skip aja ya, mendingan gitu ya. Skip aja. Nah, sama satu lagi Pak, kalau kita public speaking, ada satu lagi juga yang akan jadi showstopper selain si icebreaking kita. Look, penampilan. Itu penting. Karena ketika kita bicara, orang akan lihat kita, ini orang siapa? Let's admit, kan katanya ada orang bilang katanya don't judge a book by its cover. Nggak bisa. Kalau kita udah berbicara depan umum, our look itu menentukan segala-galanya. Penting. Penting, Pak. Tapi sekarang ini kan Pak Iwet suka lihat ya, kalau generasi milenial sekarang kan kalau ngomongin penampilan,
kasual banget gitu ya kalau kita lihat pakai kaos Iya, segala macam di depan umum iya. kaos. Apa ini udah terjadi perubahan dari yang mestinya pakai jas terus penampilan itu ya sesimpel mungkin lah seperti itu sih sekarang. Menurut Iya. Pak Iwet gimana nih? Sebenarnya gini, kalau saya bilang gitu ya bahwa sebenarnya nggak harus yang tiba-tiba pakai jas, pakai dasi. Itu kayaknya terlalu tahun 80-an gitu Pak, kayak semacam zaman Dono Kasino Indro gitu ya. Kalau berbicara depan umum harus pakai apa namanya dasi sama jas. Tapi kalau sekarang misalnya memang anak-anak zaman sekarang pilihannya adalah pakai kaos, itu nggak masalah. Tapi memang saya misalnya adalah eh, rapi kaosnya, jeansnya tuh bukan yang belel kotor robek-robek gitu. Karena memang sekarang kan udah trennya udah berbeda ya Pak ya sama zaman dulu. Ya. Kita ngomongin ngomongin gini deh, penyanyi aja ya, penyanyi zaman saya masih sering banget nge-MC gitu. Misalnya bintang tamunya Krisdayanti, Titi DJ gitu kan ya Pak ya, Rosa gitu ya zaman itu tuh. Mereka tuh kalau perform itu total look-nya gila Pak, sampai kita tuh wah gitu. Keren banget gitu ya. Berlian tuh bisa di mana-mana seluruh badan. Baju tuh semua pakai payet. Tapi kalau kita lihat Raisa sekarang, kita lihat Andin, kita lihat Yura Yunita, itu udah beda banget, Pak. Mereka kalau mau show tuh bukan lagi kayak dulu Krisdayanti, Titi DJ mau perform. Bajunya udah kayak mau main aja ke mall. Tapi justru itu yang lebih disukai oleh orang-orang gitu. Cuma itu aku saya untuk gambarin Pak kalau sekarang tuh zamannya sudah bergeser gitu ya. Tapi tetap mereka rapi. Mereka juga perform dengan baju yang walaupun santai, casual tapi niat gitu. Nah, yang Karena saya mau kembali lagi ke awal tadi ya. Terus Ya. silakan. Yang saya mau tekankan di sini bukan saya bilang harus pakai jas, pakai dasi, itu enggak. Tapi look-nya itu harus walaupun casual tapi memang rapi. Casual tapi tetap niat gitu. Oke, jadi kembali lagi memang pangsa pasar sekarang ini kan ya beda dulu, beda sekarang gitu ya. Tentunya kita kembali ke Pak Iwet bilang tadi harus mengetahui kondisi yang ada di depan kita gitu ya. Jadi ya menyesuaikan gitu ya. Oke, Betul, clear. betul. Baik. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ada pertanyaan lagi Pak Iwet. Bagaimana ya caranya menerapkan komunikasi dalam pergaulan yang usianya jauh berbeda? Anggaplah umpamanya Pak Iwet dengan siapa gitu yang umurnya jauh berbeda gitu. Nah, cara nerapinnya gimana supaya bisa diterima di lingkungan gitu ya? Menurut Pak Iwet gimana? Oke, gini. Ini pertanyaan bagus sekali. Tadi kan saya sempat bilang public speaker yang baik atau orang yang jago berkomunikasi itu adalah orang yang semi-semi psikolog. Karena dia tahu menghadapi siapa yang dia hadapi, orangnya siapa. Kemudian mungkin kalau di marketing tuh ada namanya SIS, Social Economic Status, demografis, psikografis gitu kan ya Pak ya. Nah, kalau ngomongin soal orang yang lebih tua tuh agak mirip tuh. Gitu. Jadi pertama kita harus tahu dulu kalau sama orang yang lebih tua tuh dia seperti apa sih habitnya, apa sih yang dia suka, apa sih yang lagi jadi concernnya dia, yang biasanya dia baca tuh apa sih. Itu satu ya Pak ya. Kan kita knowing our audience tuh penting Pak, termasuk juga dalam berkomunikasi. Nah nomor 2 Pak, public speaker itu harus banyak baca Pak. Oke. Harus banyak baca, harus banyak tahu Pak. Jadi modal saya, zaman dulu kan belum ada internet tuh ya Pak ya. Siaran tuh saya masih harus cari materi tuh manual Pak. Kalau saya mau pakai internet saya harus ke warnet. Ya mungkin teman-teman di sini nggak tahu warnet, tapi saya harus ke warnet gitu zaman dulu. Terus kemudian bahkan untuk bisa membuat satu materi siaran dengan durasi 1 menit, 1,5 menit, itu saya harus merangkum dari berbagai macam artikel di majalah. Oke. Kebayang ya Pak ya? Sulitnya seperti apa gitu. Nah, itu yang membuat kemudian saya jadi banyak baca, banyak lihat, banyak nonton, banyak ngobrol, banyak mendengar. Nah, itu adalah modal. Bentar. Ya. Pak Iwet bilang tadi mendengar. Mendengar itu termasuk komunikasi juga ya? Termasuk dalam konteks komunikasi? Termasuk. Oke. Termasuk. Nanti saya akan cerita satu part lagi soal pentingnya mendengar.
Nah, Oke, oke. banyak melihat, banyak membaca, banyak mendengar, dan inilah yang kemudian saya serap. Lalu kemudian ketika saya bicara sama orang yang lebih tua, saya bisa tahu apa yang kira-kira yang bisa saya obrolin sama dia. Oke. Itu penting banget tuh Gitu, soalnya ya. Pak. Betul. Nah, baru kemudian kita masuk ke pentingnya mendengar, Pak. Oke. Pentingnya mendengar itu adalah kadang-kadang orang udah terlalu sibuk dengan memulai sebuah conversation. Oke. Kenapa nggak mulai dengan mendengar dulu ketimbang kita bicara? Karena dengan mendengar, nih ibaratnya nih, kalau misalnya kita ketemu lawan, kita standby aja dulu. Jangan langsung serang. Hmm. Kita denger dulu, dia mau ngomongin apa. Dan satu lagi, orang yang jauh lebih tua itu kan senangnya didengerin, Pak. Bener-bener. Bener. Bener nggak, Pak? Makanya saya mendengar Pak Iwet makanya sekarang nih. Saya mendengar Makasih Pak Iwet banyak, sekarang. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Wah, ini skakmat nih. Saya nggak suka nih skakmat. Lanjutkan Pak Iwet. Silakan lanjutkan Pak Iwet. Saya kena tuak nih, saya kena tuak. Tapi gitu. Jadi kalau orang tua tuh sebenarnya mereka senangnya didengerin. Jadi perhatiin aja apa yang mereka mau sampaikan, kita dengerin, kita tanggepin aja gitu. Paling kasih nanti satu umpan balik, tapi jangan terlalu kemudian jadi menggurui mereka. Cuma ada juga ketika misalnya kita mau bikin satu poin, misalnya nih yang kita ajak ngobrol adalah calon mertua. Kalau Ini calon penting mertua nih, kan kita menarik harus nih. impress. Setuju. Kalau saya tuh lebih jago deketin calon mertua, Pak, ketimbang deketin anaknya. Serius. Anaknya mental terus, bapaknya, ibunya sayang sama saya. Wah, ini kuncinya di mana nih Pak Iwet? Bisa di-sharing nih, siapa tahu nih buat yang mau nikah atau yang sudah nikah dan sedang ada konflik dengan mertua nih bisa dicoba. Silakan Pak Iwet. Dengerin, Pak. Kuncinya adalah cuma didengerin. Kuncinya cuma didengerin aja, udah. Cuman tanya, pancing aja, misalnya gini, dari mana tadi Om? Dia jawab nanti, saya habis gini. Wah, emang tuh daerah sana ribet tuh Om, macet banget, bla 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 bla. Tapi kita kasih kadang-kadang nih, Iya juga ya. kita sikat sedikit, kasih impresi, tapi jangan terlalu pintar. Mereka nggak suka terintimidasi, Pak. Oke. Jadi kasih satu informasi yang mungkin dia nggak tahu. Nah, di situ kalau dia udah ngeliat, wah, ini anak ada isinya nih. Dia hati-hati sama kita, Pak. Apalagi kita bapak-bapak gitu ya. Maksudnya laki-laki ya. Laki-laki itu harus di-look up kan, Pak. Katanya kan gitu kan. Jadi itu tadi, jangan terlalu mendominasi, tapi kasih impresi yang baik sesekali. Tapi kalau seandainya ngadepin mertua yang pendiam gimana tuh Pak Iwet? Kan susah, karena kalau seandainya contoh ya, mungkin kalau mertuanya bisa dibilang apa ya, banyak bicaranya enak gitu loh. Kadang-kadang saya juga kalau seandainya orangnya, tapi kalau seandainya kita udah ngasih umpan, nggak dimakan. Umpan kedua nggak dimakan, kan bingung juga Pak Iwet. Ada nggak ini? Diam juga, Pak. Diam juga, Pak. Diam juga? Loh, diam aja, Pak. Temenin aja dia di situ, Pak. Udah, kalau udah kayak gitu. Serius, Pak. Serius. Temenin aja. Gitu? Pernah ngalamin gitu? Seingat saya pernah, Pak. Ngalamin bener-bener diem, sediam-diemnya, ya udah, saya diem juga. Terus akhirnya diajak ngomong juga akhirnya? Iya, sibuk nonton TV, Pak. Oh. Terus? Iya, saya nonton TV juga. Nemenin? Tapi jangan pernah ngecek handphone kalau lagi sama mereka. Tutup handphonenya. Oh, oke. We show some respect to them. Respect itu penting sama orang lebih tua. Jadi tutup handphonenya, udah. Kalau perlu matiin, udah kita lupain, kita lagi mau lagi nunggu WhatsApp apa, lupain. Udah, kalau misalnya dia diam lagi nonton TV, ikutin aja nonton TV. Paling kasih sedikit suara-suara sound effect. Waduh. Wah. Nah, kalau udah kayak gitu nanti dia pasti kan, wah, dia menikmati juga. Gitu, Pak. Bisa aja emang Pak Iwet nih tuh. Pokoknya keluarga dengerin tuh. Kita harus nunjukin kalau kita punya interest yang sama sama dia. Udah gitu aja. Oke, ini menarik nih. Ya. Karena kadang-kadang kan kalau seandainya kita paling bagus nih kalau udah kita diam terus kita cuma wah nonton TV gitu misalnya. Ntar dia akan paling bagus nih ya. Ini udah hebat banget prestasi kalau dia sampai gini. Suka juga nonton tinju. Nah, ya
kena tuh pancingan. Langsung suka apa? Apa gitu Suka ya, terus Pak. sebutin ya. Masuk Pak Eko gitu. Gitu Pak. Wah, ini Saya tuh bagus banget ya. iya Pak, saya selalu berhasil Pak kalau sama calon mertua. Begitu anaknya gagal terus Pak. Wah, kalau gitu, Pak Iwet mesti belajar dari saya kalau soal itu. Nah, itu Kalau dia Pak. kalau Saya soal gagal berdua, terus saya gagal. Ya, orang kan ada kelebihan kekurangannya ya Pak ya. Kita harus Iya, saling bener, membantu gitu Pak, sebagai sama bapak-bapak Pak. Bener. Tapi bener loh, saya sempat baca Pak James waktu itu posting di stories ya, saya sempat baca gitu ya. Ini kenapa sih generasi yang apa namanya yang muda milenial ini yang sangat muda ini ya? Kalau seandainya katanya nih cerita Pak James itu bilang kalau nge-DM itu langsung apa namanya nggak say hi gitu, apa kabar atau Ya. gimana gitu langsung bilang, Oh, ya. Pak ini apa sih gitu loh. Itu Ya. menurut Pak Iwet baik nggak sih kalau seandainya kayak gitu? Enggak Dan dong. gimana Itu caranya sih supaya ininya? Etikanya lah, sebenarnya ya. Sebenarnya gini Pak, small talk itu masih sangat dibutuhkan sekali dari zaman ke zaman. Mau zaman baby boomers, mau zaman generasi X, milenial sekarang sampai mungkin nanti generasi alpha, itu menurut saya satu hal yang sangat penting. Unggah-ungguh tuh menurut saya harus dijaga. Jadi kayak sesimpel gini deh, nggak perlu yang sampai kan mereka kadang-kadang suka bilang katanya ngapain sih mesti ngejilat-jilat. Itu bukan ngejilat, it's a courtesy, dan itu wajib dilakukan. Sesimpel kayak halo Pak, pagi Pak, siang Pak, apa kabar Pak, udah makan Pak. Sesimpel itu aja, nggak perlu sampai panjang lebar deh. Kita pakai prinsip KISS aja, keep it short and simple. Orang tuh seneng disapa Pak. Saya nggak tahu Pak Kemas pernah baca apa nggak? Saya pernah baca satu artikel yang bilang bahwa untuk memulai sebuah hari, kita mulai dengan menyapa orang yang pertama kita lihat. Oke. Dengan senyum, dengan ucapan yang tulus gitu kan. Itu kan udah sebuah tanda gitu bahwa menyapa orang duluan tuh bukan sesuatu yang mahal, dan justru kita bisa mendapatkan energi positif kembali ke kita dengan itu gitu. Jadi saya pikir bersopan santun, tata krama, menyapa orang duluan bukan sesuatu yang mahal, berat, dan menyulitkan kok. Kenapa sih nggak kita lakukan juga gitu? Dan itu kalau seandainya bisa dibilang sangat bermanfaat buat pertemanan dalam dunia kerja juga ya Pak Iwet ya. Betul seperti itu. Betul seperti itu. Gitu. Sesimpel kayak apa kabar gitu. Halo gitu. Itu udah sesuatu yang menyenangkan gitu, Pak. Walaupun mungkin ada orang bilang, sok kenal banget sih loh, mana gitu. Saya nggak pernah memikirkan bahwa saya akan dianggap sok kenal sih. Saya nganggapnya adalah saya cuma mau berbuat baik, saya mau menyapa orang duluan, itu aja sebenarnya. Tuh, dengerin tuh. Bukan berarti so asik juga ya, sebenarnya bukan berarti so asik. Artinya kan kita sebenarnya be nice aja gitu, hai gitu mamanya gitu kan. Betul sekali. Sesimpel itu aja, kok Pak, menyapa duluan gitu. Ya, atau kalau misalnya berat Pak, kalau misalnya berat gitu ya, berat sekali untuk ngomong halo gitu ya, mungkin bisa cukup dengan lihat orangnya, senyum sambil nunduk. Tapi kalau nggak diumpan balik gimana tuh Pak Iwet? Ya udah, itu dosanya dia Pak, bukan dosa kita. Kan kita udah berbuat baik sama dia Pak. Setuju. Jadi gitu yang penting kita baik sama orang kayak gimana balik kita ya bias lah ya. Pokoknya kita lakukan baik. Oke. Setuju Pak Iwet. Oke. Nih ada lagi nih. Pak Iwet, ada pertanyaan lagi dari warga nih. Warga nanya ini. Pak Iwet, kunci komunikasi dalam melakukan interview. Oh, di interview kali maksudnya kali ya. Oh, di interview. Gimana? Iya, kalau di interview gimana Pak Iwet? Ini komunikasi di interview ini kan kadang-kadang wah gitu kan menentukan gitu ya, apalagi dalam dunia orang yang baru mau kerja. Gimana menurut Pak Iwet? Silakan Pak. Wah, ini ini menarik nih. Ini mungkin akan masuknya lebih ke tips and trick ketika kita interview kerja gitu kali ya. Menarik. Gimana nih? Silakan. Ini pengalaman ya Pak ya. Pengalaman saya sebagai orang yang diinterview sama orang yang menginterview.
Kalau sekarang mungkin lebih banyak interview orang gitu ketimbang saya interview. Ketahuan kalau saya sekarang interview, ketahuan saya pindah kerja nanti Pak. Bos saya nonton saya dipecat besok. Kalau Pak Iwet mah nggak perlu diinterview lagi lah. Experience 20 years saya rasa nggak perlu diinterview lah, langsung nego. Nggak. Nggak, tapi kalau saya ngelihat dari saya yang interview dulu ya. Yang saya lihat tuh apa sih sebenarnya dari orang ketika dia duduk pertama kali di depan saya. Saya tuh pertama kali ngelihat gesture-gesturnya dia, Pak. Oke. Jadi saya akan nilai bener-bener dari mulai dia datang, duduk, atau misalnya biasanya sih dia udah duduk, saya baru masuk gitu kan. Dia udah duduk, saya masuk, saya akan lihat. Ketika saya masuk, dia berdiri apa enggak. Itu saya lihat. Kalau dia berdiri, dia show some respect. Jadi gitu. pada Lalu saat kemudian, bentar, Pak Iwet ada di ruangan, dia masuk, dia berdiri aja udah. Oke. Dia berdiri dan dia menyapa, "Siang Pak, siang Mas." Oke. Itu saya udah dia akan dapat poin plus dari saya. Oke. Tapi ketika dia duduk dan diam aja, saya akan gini, kenapa nih orang ya, gitu. Karena ketika di interview, itu kita lagi dijudge, Pak. Dijudge fisik kita, dijudge kemampuan kita. Jadi, mau gimana pun caranya, impress. Itu harus penting. Impress itu bahasa mudahnya apa ya? Buat momen itu berkesan. Berkesan, ya. Gitu. Ya. Terus kemudian setelah itu, eye contact itu penting, Pak. Ini gesture dulu ya, body language dulu ya, Pak ya. Eye contact itu penting. Senyum itu juga penting, tunjukkan wajah yang simpatik. Gitu. Kalau nervous, bilang Pak. Karena kalau nervous tapi ditahan, takutnya pipis di celana. Ada kejadian Pak Iwet? Kejadian, itu kerap terjadi Pak. Itu kerap terjadi. Ya, kalau nggak dia pipis di celana, tangannya basah kuyup Pak. Atau keringetan, lebih nggak enak lagi. Jadi kalau nervous bilang, "Mas, saya nervous banget. Pak, saya nervous banget." Gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah, ya ini walaupun kedengarannya sangat klise, tapi memang usahakan untuk tetap tenang. Cool, santai, tenang. Karena kunci interview yang sukses adalah orang yang rileks. Ketika dia tenang, dia santai, maka dia pembawaannya enak. Maka dia bisa bercerita banyak. Karena kan sebenarnya interview itu adalah 30 menit atau 1 jam kita mengenalkan diri kita kepada orang dan membuat orang itu suka sama kita. Ibaratnya Pak, PDKT tapi cuma dikasih waktu sejam Pak. Gimana coba caranya? Jadi kan kita harus tampilkan yang terbaik dari kita pada saat itu. Gitu. Lagi Pak, kuncinya kan memberikan kesan yang positif dan baik ya Pak. Jangan pernah lupa untuk riset tentang perusahaan tersebut. Lagi-lagi kuncinya di situ ya, riset ya. Tadi juga sempat ngomongin riset. Yes. Public speaker itu kan juga harus riset, Pak. Audiensnya siapa, kita akan ngomong sama siapa. Termasuk ketika interview kerja, kita harus tahu yang kita hadapi ini siapa. Dia namanya siapa, posisinya apa. Makanya ketika di interview, dipanggil untuk interview, tanya, "Saya akan ketemu sama siapa?" Tanya dia posisinya apa. Nah, dari situ, itu kan gampang ya, Pak. Kita bisa sekarang, zaman sekarang gampang, Pak. Di Google bisa, cari di Instagram bisa, syukur-syukur nggak di-lock account-nya. Benar. Gitu kan, Pak. Nah, sekarang itu, jadi riset, kita ngobrol sama siapa, tapi yang paling penting adalah kita riset mengenai perusahaan tersebut. Itu penting sekali, Pak. Kalau mau lebih impresif lagi, dianalisa, Pak. Perusahaan itu sudah melakukan apa saja, prestasinya apa yang kita lihat kurang, apa yang menurut kita bisa kita kontribusikan untuk membuat perusahaan tersebut lebih baik lagi. Udah Pak, pasti diterima. Percaya sama saya. Pasti diterima, Pak Iwet, Pak. kalau terkait intonasi suara juga berperan nggak sih? Intonasi. Berperan, Pak. Berperan sekali. Kalau newbie gara-gara gugup ngomongnya jadi kayak marah-marah gitu kan? Itu gimana ya cara? Ya. Iya, kadang-kadang orang kan. Iya, betul.
Betul, betul. Jadi gini, tadi kan pesan udah ya Pak ya. Pesan tuh Ya, 80% Pak. Dari ya. sebuah kemampuan berkomunikasi dan berbicara di depan umum. Gitu ya Pak ya. Nah, Hmm. 20% itu skill Pak. Skill itu diantaranya adalah intonasi suara. Lalu kemudian intonasi tuh lagunya Pak. Nadanya, Hmm. bicaranya, ngayunnya, stopnya, kayak Hmm. apa tuh intonasi Pak. Gitu. Hmm. Makanya kadang-kadang kalau public speaker tuh kalau ngomong bisa sambil badannya goyang, sambil dia Hmm. begini, sambil dia begitu gitu. Karena itu untuk Hmm. mengikuti nada dia berbicara atau tangannya seperti ini. Walaupun nggak boleh terlalu banyak tuh goyang-goyangnya sebenarnya. Terus Hmm. kemudian yang berikutnya adalah ada lagi power, Pak. Power Hmm. tuh supaya ketika berbicara itu orang akan langsung dengerin kita. Tapi power itu Hmm. bukan jerit ya, Pak. Beda, Pak. Power tuh pakai Bener-bener. diafragma. Hmm. Pakai diafragma. Kalau jerit tuh pakai tenggorokan, Pak. Hmm. Gitu. Nah, kemudian ada lagi artikulasi, Pak. Oke. Artikulasi itu adalah bagaimana kita a, i, u, e, o, ra, ri, ru, re, ro, na, ni, nu, ne, no. Itu artikulasi. Baru kemudian nanti tadi udah intonasi, intonasi, artikulasi, lalu kemudian power, kecepatan bicara, Pak. Hmm. Pace. Kalau di lari juga ada tuh pace. Cepatnya seperti apa dia? Ketukannya. Ketukan akan berhubungan sama intonasi, kecepatan bicara akan berhubungan sama artikulasi. Nah, saya kasih sedikit tips nih Pak, rahasia Pak. Jangan bilang-bilang ya Wah, Pak ya. siap. Saya dengarkan. Gimana nih Janji Pak ya Pak, Iwet? jangan bilang-bilang Pokoknya ya kalau Pak. rahasia-rahasia saya pasti pengen tahu deh. Silakan Pak Iwet, rahasianya Jadi, Pak Iwet. ya, kunci berbicara tidak belibet sama tidak terlalu cepat. Biasanya orang kalau gugup, nervous tuh ngomongnya jadi cepat. Karena cepat Bener, ngomongnya, kemudian jadi belibet. Betul ya Pak? bener banget. Nomor satu adalah artikulasi Pak. Oke. Ketika artikulasi kita terjaga, maka omongan kita akan terjaga kecepatannya. Artikulasi kayak gimana sih Pak Iwet? Gini-gini ya? Nah, artikulasi itu adalah mulut harus dibuka, Pak. Jadi Segede kalau mana Pak Iwet ngomong, dibuka Pak? Mulut ya saya gede nggak usah banget. gede-gede, nggak usah gede-gede banget juga, Pak. Cuman kalau ngomong A tuh bener-bener A, bukan A, Oh, E, A, D, A, A, C, A. Apa kabar? A. Baik? A, I, U, E, O. Itu jelas, Pak. Hmm. Pelafalan, itu jelas. Coba gini, Pak. Contoh ya, Pak ya. Ngomong pelafalan. Kalau kita artikulasinya benar, kita akan pelan-pelan ngomongnya. Pelafalan. Oke, Tapi oke. kalau kita ngomongnya nggak dijaga artikulasinya, pelafalan. Lebih cepat nggak, Pak? Sebenarnya bisa diulangin? Kok saya jadi gak ini? Gimana? Nih. Pelafalan. Oke, teman-teman, Iya. warga Bapak ini kalau mau di testing artikulasinya boleh ya. Pak Iwet mungkin Coba bisa ya. kasih sampel beberapa kata ya, beberapa kata Ya, supaya warga ya. Bapak bisa Boleh. ikutan untuk apa namanya? Belajar artikulasi. Silakan. Ya, ya. Boleh. Kita mulai kata yang pertama, pelafalan. Pelafalan. Pelafalan ini katanya susah ya, Pak? Iya. Ada F, Susah. ada P, ada L, ada A, ada N. Pelafalan. Kalau kita nggak Pelafalan. hati, ya, kalau kita tidak hati-hati dan artikulasi mulut kita tidak dibuka, itu jatuhnya akan kedengarannya kayak pelafalan. Pelafalan. Orang akan gini, apa tadi? Pelafalan. Pelan-pelan. Ya, tapi Oke. beda dengan pelafalan. Pelafalan. Ada penekanan di P, ada penekanan di la. Hmm. Gitu ya, Pak. Lagi, Oke. Pak. Artikulasi. Artikulasi, gitu. Nah, Artikulasi. ya, bedakan dengan yang saya tadi dengan Bapak. Kalau Bapak kan artikulasi. Ya. Saya artikulasi. Lebih Iya. jelas yang Bapak punya. Dan Iya kemudian sih. Bapak lebih berpower, lebih pakai tenaga ketimbang saya. Kalau cuma artikulasi kayak kumur-kumur kadang-kadang ya Pak Iwet ya. Nah, gitu Pak. Ya, jadi cara kita membuka mulut, artikulasi, pelafalan, pengucapan
itu akan menentukan kecepatan berbicara kita, Pak. Tapi Lagi kalau ya, seandainya Pak. saya bilang, tadi Pak Iwet bilang pelafalan, artikulasi, bukannya artinya Ya. kalau seandainya kayak gitu jadi lebih lambat sebenarnya ya? Bener gak sih Loh, iya, Pak. ngomong? Dengan lebih lambat, maka bicara kita lebih terjaga, Pak. Iya sih. Ya, setuju, setuju, Bener nggak? setuju, setuju. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Oke. Kalau kita buka mulut, kita ngomong dengan hati-hati, kemudian kata-kata kita terjaga, kita akan konsentrasi, Pak. Ketika kita konsentrasi, tidak ada yang namanya Kebanyakan ya? Ya, kehilangan kata-kata itu karena kita tidak konsentrasi, Pak. Oke. Paham. Gitu ya, Pak. Ya. Jadi dasarnya kalau secara teknik adalah seperti itu. Konsentrasi itu penting. Saya kasih rahasia lagi boleh ya, Pak ya? Boleh, Boleh Pak? dong. Buka semua Pak Iwet. Biar tiada rahasia di antara kita. Jangan, Pak, malu saya kalau buka rahasia semua, Pak. Jadi ini rahasia yang berhubungan dengan ilmu mesti dibagi loh Pak Iwet, walaupun oh iya, boleh Pak, betul, Pak. Silakan Pak Iwet. Apa namanya? Cara kita konsentrasi itu banyak sekali yang nanya. Gimana caranya untuk memulai kita konsentrasi gitu? Caranya gampang banget. Kalau saya belajar ini dari Mbak Nuran Abdat. Mbak Nuran Abdat ini adalah psikolog. Ada istilahnya dalam ilmu psikologi grounding, Pak. Jadi grounding itu ya kalau secara artinya itu kaki merasakan dengan baik lantai di bawah kita. Alas tempat kita berpijak. Nah, kalau mau diluasin lagi, Pak, grounding itu adalah kita sadar bener, Pak. Bukan cuma lantai tempat kita berpijak. Surrounding kita kayak apa? Baunya seperti apa? Bunyi yang terdengar seperti apa? Terang gelap cahayanya seperti apa? Itu kita rasain semua, Pak. Begitu kita bisa merasakan itu semua, bisa kita proses semua, itu kita akan fokus. Nah, saya punya kuncian, Pak. Saya kalau biasanya saya mau naik panggung, saya mau bicara depan umum, saya nggak suka diganggu, Pak. Bukan saya sombong, karena saya butuh waktu untuk saya grounding dulu. Oh, paham. Biar fokus dulu audiensnya siapa, kita mesti fokus dengan kondisi. Paham. Bukan audiensnya dulu, Pak. Audiens sudah saya pelajari dari sebelum saya naik panggung. Tapi sama diri saya sendiri dulu. Saya butuh align dulu sama diri saya. Jadi saya nggak suka tuh diganggu, tiba-tiba di brief gitu, tiba-tiba di brief ini tuh saya nggak mau. Saya bilang gini, give me 5 to 10 minutes untuk diam dulu. Saya harus konsentrasi dulu. Supaya ketika saya naik panggung, saya udah fokus. Gitu. Caranya konsentrasi gimana? Apa Pak Iwet duduk dulu, tarik napas dalam, terus buang berapa kali, apa gitu? Itu yang dilakukan? Nggak usah sampai sesulit itu, Pak. Konsentrasi itu benar-benar udah. Kita duduk gitu ya, Pak ya. Kita perhatiin gitu. Lantai di bawah kita kayak apa sih? Dirasain. Kakinya digoyangin, sepatunya dirasain sama lantainya. Terus habis itu kita diam, kita lihat, oh ini gedungnya bagus juga ya. Langit-langitnya warna putih ya. Oh lampunya terang banget yang di sebelah sana. Amatin itu, Pak. Lihat baik-baik. Karena dengan kita lihat tuh kita akan konsentrasi kita, kepala kita, otak kita benar-benar mengamat, be present, Pak. Menjadi kado. Kalau kata film-film bule, menjadi kado alias be present, katanya gitu. Tapi memang tujuannya untuk ini kali ya, untuk pada saat fokus kayak gitu, tujuannya biar nggak menghilangkan gugup juga kali ya, Pak Iwet, gitu ya? Betul. Karena begitu kita udah present, kita udah benar-benar ada di masa itu, di saat itu, maka kita udah bisa mengontrol diri kita dengan baik. Di situ kemudian gugup kita hilang. Gitu, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya. Karena gugup itu biasanya karena kita terlalu memikirkan banyak hal. Ketakutan-ketakutan yang kita nggak tahu apa. Mungkin karena audiens depan kita, atasan kita juga bisa gitu ya, atau orang penting yang kalau kenapa-kenapa kita jadi gila tuh hancur banget orang apa gitu ya.
Iya, iya. Karena gugup tuh biasanya dimulai dengan nanti kalau ini gimana ya? Nanti kalau begitu gimana ya? Nanti kalau ini bagaimana ya? Itu kan berpikir ke depan, Pak. Mm-mm. Pikirin Mm-mm. aja tuh yang sekarang nih, yang saat ini sedang dilakukan. Mm-mm. 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 Gitu, Oke, Pak. oke. Nah, Mm-mm. sekarang sepengalaman Pak Iwet pasti udah manggung Mm-mm. di mana-mana, bicara di mana-mana. Pernah nggak Mm-mm. sih melakukan sebuah kesalahan besar dan gimana cara menanganinya? Pada saat depan Minta panggung maaf. salah lagi kan? Minta Emang pernah? maaf, Pak. Cuman itu, cuman itu. Kalau ditanya pernah apa nggak melakukan kesalahan, pernah, Pak. Saya salah sebut nama presiden, Pak. Serius? Di Istana Negara, Pak. Depan Kapan Pak presidennya dan Iwet? di TV nasional. Kapan Pak? 2000 2000 2018 saya kalau nggak salah, Pak. Wah, presiden 2018 atau sekarang dong 2017. Pak. Bapak Serius. Jokowi, Pak. Serius, Pak. Saya nggak bohong demi Allah. Pak Iwet ngomongnya gimana Pak? Boleh diceritain Pak kondisinya saat itu Pak, biar kita ikut merasakan. Pada aduh, Pak, lemesnya itu rasanya kayak pingin tenggelam, Pak, ke dalam bumi. Presiden Jadi Pak maksudnya Pak ya? presiden, Pak. Jadi ceritanya adalah saya nge-MC untuk upacara penurunan bendera di Istana Negara 17 Agustus, Pak. Lalu kemudian seperti biasalah protokol kenegaraan atau protokol VIP itu memang selalu ribet. Jadi mereka tuh selalu dadakan, mereka selalu bisa ngomong di samping kuping kita kapan aja. Itu memang kita harus standby. Nah, dari Ya. GR itu sudah dibilang bahwa Bapak Presiden akan masuknya di masa ini, momen ini, momen ini, momen ini. Nah, Ya, kebetulan Bapak Presiden itu orangnya santai banget, Pak. benar. Beliau tuh santai sekali, dia tuh rileks sekali orangnya. Nah, belum waktunya beliau keluar, Pak. Beliau udah keluar, Pak. Dari dalam ruang istana. Terus, Ya, terus, Pak. terus, terus, terus. Protokolnya adalah ketentuannya kalau dia sudah keluar dari ya kalau presiden masuk tuh harus disapa, Pak. Benar, benar, benar. Iya Sapaannya dong. bukan halo, Pak, nggak gitu. Apa kabar, Pak? Nggak Betul, betul. gitu. Tentunya adalah greetings kenegaraan. Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memasuki area lapangan upacara atau area upacara gitu. Mm-mm. Nah, saking saya nervousnya karena Bapak masuk, Bapak masuk, Bapak masuk. Saya nyebutnya adalah Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko, saya nyebutnya siapa ya Pak ya? Jokowi Dodo Widodo. Karena di kepala saya namanya dia Jokowi. Tapi Oh iya, make sense. di otak saya, logika saya adalah nama panjangnya itu bukan Jokowi. Nama panjangnya Joko Widodo. Jadi saya sebut namanya adalah Bapak Jokowi Dodo Widodo. Terus, terus, terus. Itu isinya tamu kenegaraan dan itu live di 5 stasiun televisi nasional di Indonesia. Oke. Itu mention Twitter saya rame banget Pak hari itu Pak. Itu beban berat yang harus dihadapi ya. Dihujat masyarakat Pak saya. Mention Twitter saya rame banget Pak. Rame banget, bener-bener rame banget. Ampun Tapi udah. itu sesudahnya kan. Tapi kalau saya mengatasi kondisi kayak gitu pada saat salah sebut, terus apa yang dilakukan? Langsung bilang, saya minta maaf, saya melakukan kesalahan. Terus Saya mengulang bilang kata mohon lagi. maaf. Iya, mohon maaf. Saya ulang. Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memasuki area upacara. Oke. That's it ya. Itu Pak. That's it. Tetap tenang tapi, tetap tenang tuh ya kan. Harus tetap tenang Pak. Harus tetap tenang walaupun jantung saya udah copot rasanya Pak. Keringat dingin udah ya. Kaki rasanya dingin Wah banget udah ya. Pak. Aduh, udah nggak ngerti lagi. Tapi untungnya saya tetap dapat sepeda waktu itu Pak. Jadi saya pikir kayaknya saya dimaafkan sama Pak Presiden. Pak, ada gak sih cara untuk kan kadang-kadang kalau orang panik langsung blank, Pak. Saya pribadi pernah mengalami itu ketika di depan panggung jadi si pembicara gitu ya. Tiba-tiba saya melakukan kesalahan, saya blank gitu loh. Ada gak sih cara blank, umpamanya kayak gigit kuku apa kayak nginjek jempol siapa kayak gitu kayak ada gak sih kayak gitu cara biar gak blank gitu? Pak. Nggak ada Pak. Di accept Pak, diterima. Kalau kita salah kita minta maaf. Kalau misalnya ada segala sesuatu yang terjadi dengan teknis, kita bilang bahwa wah ini kayaknya ada sesuatu kendala di sini.
itu istilahnya troubleshooting, Pak. Dan itu nggak Jadi masalah ya, gimana? tapi kita Nggak masalah, Pak. kita di depan itu Pak. untuk mengatakan, aduh, kayaknya kondisi begini gitu ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Pak, saya kasih tahu, Pak. Yang sempurna cuma Tuhan, Pak. Iya sih. Setuju, Yang sempurna itu setuju. cuma Tuhan. Kita nggak sempurna, Pak. Jadi kalau kita melakukan salah, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Cuma, gimana caranya kita meminimalisir kesalahan tersebut? Dengan apa? Berlatih, Pak. Ya. Jadi Setuju. kalau ditanya, apakah saya berlatih atau tidak sebelum saya berbicara depan umum, saya berlatih, Pak. Oke. Gitu, Pak. Pak Iwet, kita ke pertanyaan lagi nih, Pak Iwet. Ada yang pertanyaan seru lagi Boleh, nih Pak. dari Pak Ya. Danur WNDO. Pak Iwet, gimana ngilangin mindset kayaknya audiens gak paham deh pas presentasi atau konferensi? Bener loh, kadang-kadang saya juga suka ngalamin, ini orang yang saya omongin ngerti nggak ya, gitu ya. Itu gimana ya? Iya. Oke, jawabannya gini, Pak. Balik lagi adalah pesan dulu, Pak, nomor 1. Misalnya nih, ini kunci ya, Pak. Misalnya presentasi, Pak. Presentasi gitu ya. Itu kan ada berapa puluh slide, berapa belas slide. Bener nggak, Pak? Kita harus tahu dulu, inti pesan dari slide 1 itu apa? Inti pesan dari slide 2 itu apa? Inti pesan dari slide 3 itu apa? Make sure, dipastikan bahwa inti pesan tersebut masuk, diterima, dan disampaikan dengan benar. Yakin, Pak? Itu nggak ada yang nggak bakal ada yang bingung. Tapi kalau kita juga nggak ngerti inti pesannya dari slide tersebut apa, saya yakin juga orang nggak akan ngerti. Oke. Gitu, Pak. Gitu, Pak Pak. Iwet, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Steno. Katanya pertanyaannya, Pak Iwet punya idola nggak sih dalam hal idolanya dalam apa nih? Sebentar, saya baca. Nanya tokoh favorit Bapak dalam hal public speaking yang lokal deh ini. Oke. Saya tuh punya idola sebenarnya udah nggak ada sekarang. Idola saya almarhum Indra Safera. Oke. Jadi kalau zaman dulu tuh ada artis selebriti presenter namanya Indra Safera. Kenapa saya suka Indra Safera? Karena pertama Indra Safera itu bisa membawakan acara serius tapi dengan pembawaan yang santai, rileks dan hangat. Oke, Gitu. saya ingat sekarang. Saya sambil buka internet, ya saya ingat. Google ya. Saya ingat sekarang. Google sudah meninggal Indra Safera. Iya, Indra Safera itu udah. Lalu kemudian Indra Safera, ya. Halo, Pak Iwet. Halo. Kayaknya terputus internet Pak Iwet. Oke, kita tunggu lagi kayaknya ya, karena bahasannya lagi seru banget. Jadi memang sudah sejam lebih ya, tanpa akhirnya nyambung lagi, alhamdulillah. Oke. Nyambung lagi. Saya udah deg-degan. Putus. Tenang, Pak. Jangan-jangan saya khawatir dikemang mati lampu. Kayak saya pernah terjadi. Lagi ini live mati lampu, internet mati. Enggak, Pak. Tenang, Pak. Sabar. Ini udah nyambung ya warga ya. Udah nyambung ya. Oke. Udah nyambung. Oke, ini sampai Indra Safera tadi nih. Gimana? Terus. Indra Safera kenapa saya suka? Karena dia bisa membawakan acara resmi dengan tetap rileks. Saya nyebutnya hangat, bukan santai saja. Lalu kemudian tidak hanya menjadi presenter dan penyiar radio, tapi Indra Safera itu juga produser. Dan kemudian yang juga hebat adalah dia itu kerja kantor juga, Pak. Dia itu direktur. Waktu itu ada IP Entertainment namanya. Jadi IP Entertainment itu memang dia ada manajemen artis sama event organizer. Nah, Indra Safera yang ngepalain di situ. Dia itu yang jadi role model saya hingga akhirnya saya baru sadar bahwa saya menjadi dia sekarang, saat ini. Saya penyiar, saya presenter, kemudian saya MC, tapi saya juga bekerja kantor. Saya bisa memanage orang. Gitu. Itu yang saya pelajari dari dia adalah dia bisa nge-MC mulai dari acara santai, relax banget, sampai ke gitu. Jadi saya pikir bahwa
oh ini adalah satu contoh yang sangat baik. Walaupun almarhum Indra Safera pada saat itu belum sampai nge-MC di depan presiden kayaknya. Saya udah nyampe. Itu. Jangan-jangan tanpa sadar Pak Iwet nih udah di posisi ini gitu loh dibanding zaman Ya, almarhum. belum lah. Cuma maksud saya, tapi saya pikir bahwa dia yang almarhum itu yang kemudian menjadi panutan saya ketika membawakan acara. Saya tuh nggak pernah bilang bahwa acara yang saya bawakan akan lucu sampai orang tergelak-gelak gitu ya. Indra Safera bahkan lebih bisa melucu seperti itu dibanding saya. Tapi yang saya selalu tanamkan dalam diri saya ketika saya berbicara di depan umum, tidak hanya membawakan acara, adalah acaranya saya akan pastikan hangat. Orang tuh kalau saya berbicara di depan umum, orang akan merasakan kayak auranya enak, auranya positif, orang nggak kaku, tapi semua norma-normanya saya jaga. Gitu, aturan-aturannya, tata cara bicara saya, bahasa yang saya gunakan. Jadi orang juga nggak rikuh gitu, Pak. Gitu. Oke, Gitu, sekarang Pak Iwet, pertanyaannya makin banyak loh ini, aduh. Banyak banget dan bagus-bagus dari tadi saya lihat. Ini kayaknya harus dilanjutin kelas Zoom, Pak. Wajib ya, Pak James, wajib itu, Pak Pak. Marsani, denger tuh. Ini request dari Pak Iwet, dia Pak Iwet minta ada kelas Zoom. Kayaknya menarik nih ngomongin kelas Zoom nih. Boleh. Nanti disampaikan, pasti lihat nonton nih Pak James nih. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih, Pak Iwet. Bagaimana menerapkan kekuatan komunikasi dalam negosiasi atau dealing, Pak? Aduh, nih bener banget ya. Ini cara ngedeal gitu loh. Soalnya kalau udah ngomong pekerja, apalagi yang suka berhubungan dengan ini ya, dengan bisnis dengan orang lain gitu ya. Ini ngomongin duit soalnya. Gimana tuh Pak Iwan? Iya, ini lebih sulit sedikit nih Pak. How to seal the deal. Itu lebih sulit. Caranya gini Pak, kalau saya caranya. Jadi nomor satu adalah cara kita memikat dia itu udah pasti dengan teknik yang tadi, gitu ya Pak ya. Nomor satu adalah presentasi kita harus sudah membuat dia tertarik, program yang kita tawarkan dia sudah oke, lalu kemudian tinggal gimana caranya ngebungkus itu semuanya menjadi sebuah bisnis. Atau kita bungkus deal kerjasamanya. Nomor satu, Pak, ini kuncinya tuh dari semua adalah persiapan. Persiapkan dulu, Pak, sebelum kita nyampe ke sana kita udah tahu bahwa kuncian kita akan ditaruh di angka berapa. Kita akan mengerjakan proyek tersebut kalau apa-apa tuh kita udah tahu semuanya. Bukan proses diskusinya di situ, Pak. Itu nggak akan kejadian deal-nya. Jadi kita udah tahu batasan-batasannya apa, kita udah tahu bottom line-nya berapa, kita udah tahu mau kita apa, kemudian ketika kita ngobrol sama dia, kita lihat. Again, mendengar, Pak. Kita dengerin, dia maunya gimana nih? Oh, dia maunya ini. Karena secara psikologis, orang itu lebih senang didengar, Pak. Gitu ya. Jadi kita dengerin dia, kemudian nanti begitu dia udah lihat, dia bilang, kita tanya, jadi gimana? Maunya seperti apa? Ekspektasinya, itu saya pemilihan katanya adalah ekspektasinya kayak gimana. Saya bukan bilang maunya gimana. Karena kalau nanya maunya gimana tuh kesana kayak kita, lo maunya apa sih sebenarnya? Songong gitu. Jadi ekspektasinya gimana Pak? Bener kan? Pilihan kata tuh penting Pak. Ya? Diksi itu penting sekali. Pemilihan kata tuh penting. Jadi nanti dia bilang, iya kita pinginnya begini, ekspektasi kita gini, baru kita ngomong. Dari kami, yang bisa kami berikan adalah A, B, C, D, F, G. Ada beberapa poin dari Bapak yang tidak bisa kami berikan. Tapi Pak, nah ini Pak yang penting, kasih solusi Pak. Kasih solusi. Dari hal yang tidak bisa kita berikan, solusinya apa? Dari apa yang dia minta, kalau kita tidak bisa kasih, solusinya apa? Dan itu harus dibungkus di tempat. Baru kemudian tutup. Oke ya Pak, kita ketemu nih, ekspektasi kita. Iya, kita udah ketemu. Berarti sekarang tinggal angkanya Pak. Begitu angkanya ketemu, ngobrol, negosiasi, lalu kemudian putuskan. Kan kita udah punya bottom line, Pak. Angkanya sekian. Bungkus di sini ya, Pak ya. Kita bungkus. Silakan ditanda tangan dulu, Pak, atau di paraf. Nanti kita buatkan SPK-nya.
Selesai, Pak. Tuh, kuncinya tuh. Jadi tetap mesti Jadi, dipelajarin dan pemilihan ya, katanya juga harus bagus gitu ya. Jadi biar betul. kelihatannya intelek ya Pak. Kalau ngomongin ekspektasinya apa ya Betul. Pak dari kami? Iya, Kalau itu saya dia, Pak. suka Pak James itu suka ngomong, saya dengar kalau dia lagi presentasi objektifnya apa ya? Nah, Objektif. benar, Pak. Itu bahasa bahasa agensi, Pak. Ini Pak Jam seorang agensi kayaknya ya, Pak ya. Oke. tapi tapi objektif itu penting, Pak. Kita harus tahu objektif orang itu apa. Ya, intensinya Oke. maunya apa, objektifnya apa, tujuannya apa, gitu, Pak. Oke. Menarik. Ini ada pertanyaan lagi nih. Aduh, pertanyaannya banyak. Padahal udah sejam lebih. Tapi nggak apa-apa deh. Saya lewatin aja deh buat Pak Iwet deh. Ini bagus banget Iya, pertanyaannya ya. Oke, Pak Iwet dari boleh, Pak. Tahir Rabbani. Pak Ya, Iwet, how to win friends and influence people? Versi Bapak gimana? Silakan, Pak nah, Iwet. oke. Saya sih simple ya, Pak. Ini juga saya pakai untuk eh, di strategi bisnis saya gitu ya. Wah, ini saya buka malah. Eh, Gini Pak, lebih baik kita memberi ketimbang menerima Pak. Hmm. Sebelum kita menerima ini, ilmu ini juga menurut saya banyak yang setuju harusnya. Sebelum kita menerima sesuatu yang besar sekali, kita harus memberi Pak. Hmm. Jadi Hmm. konteksnya, kalau tadi pertanyaan tadi kan adalah how to win friends gitu kan ya. Hmm. Atau mungkin how to win your client gitu misalnya Pak. Kita bantu Pak. Apa yang Hmm. bisa kita bantu, kita bantu. Apa yang bisa kita kasih Pak. Hmm. Dengan Setuju. begitu, orang tuh akan seneng sama kita Pak. Hmm. Jangan pamrih dulu Pak. Jangan langsung mikirin. Nanti kalau misalnya saya ngasih ini, saya dapat apa dari dia. Jangan Pak. Hmm. Hmm. Kita berbuat baik aja dulu. Kita berbuat baik, kita kasih, kita bantu semampu kita. Kalau memang kita bisa bantu, kita bantu. Kalau kita bantunya bukan uang, kita pakai bantu, pakai tenaga, pakai pikiran. Hmm. Begitu orang itu ketergantungan, baru Pak, kita sikat. Jadi kalau ini jab baru hook gitu ya. Kalau Iya orang Pak. bilang kali ya. Iya Pak. Oke. Oke. Iya. Thanks. Nih pertanyaan lagi nih Pak Iwet. Dari Iya. Miel 46. Kata dia gini, Kak Iwet, bagaimana caranya menghadapi orang yang tidak mau mendengarkan pendapat kita dan selalu merasa dirinya paling benar dan tidak mau mengalah. Kadang jadi bikin kesel banget hadapinya. Wah, ini generasi milenial, jangan emosian lah. Gimana nih Pak Iwet? Jangan Boleh deh, ayo dong. jangan emosian. Eh ini kerap terjadi sih kalau misalnya ide kita tidak diterima gitu ya. Hmm. Sebenarnya ada beberapa hal kenapa ide tidak diterima gitu. Nomor satu adalah apakah ide kita sudah cukup baik atau tidak gitu. Tapi mungkin akan lebih baik kalau justru dilihat dari orangnya dulu, si lawan Hmm. bicara kita ini gitu, atau mungkin bos Hmm. kita atau klien kita gitu. Dia tuh maunya sebenarnya apa? Dia tuh Hmm. maunya apa? Kebutuhannya dia, mungkin bukan maunya, kebutuhannya dia apa sih sebenarnya? Bisa Hmm. jadi yang kita berikan ke dia itu tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Sehingga Hmm. akhirnya ide kita ditolak. Hmm. Gitu. Atau bisa juga adalah apa yang kita sampaikan dibantah karena bisa jadi memang ya adalah orang yang tipenya cuman sakarepe dewe gitu ya. Cuman mau Hmm. sesuai dengan kemauan dia doang gitu. Nah, balik lagi nih Pak, ikutin aja dulu. Hmm. Ikutin, begitu dia udah kebawa, baru kemudian kita bilang, boleh nggak kalau misalnya begini aja? Hmm. Karena biasanya orang-orang yang melawan itu jangan dilawan juga dengan keras, Pak. Percuma ya, habisin tenaga ya. Percuma, Pak. Ngabisin tenaga, energi kita habis gitu. Bener. Jadi ikutin dulu. Kalau misalnya memang udah oke, baru kemudian kita Hmm. bisa nggak kalau misalnya kita begini, boleh nggak kalau kita begini. Mungkin Hmm. menangnya nggak bisa banyak gitu, mesti sedikit-sedikit gitu ya. Paling nggak ada yang bisa dia terima gitu. Hmm. Oke. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Iwet.
Habis itu karena Ya, udah Pak. sejam lebih Pak Iwet terlihat lelah sepertinya gitu ya. Masa? Oke, pertanyaan terakhir Pak Iwet. Dari Ya. tadi saya sempat sekilas baca, gimana sih Mm-mm. cara komunikasi untuk menolak yang baik? Nah, ini menarik nih. Kita nggak mau, tapi kita mau tolak. Tapi ya supaya orang yang nggak tersinggung, gimana caranya Pak Iwet? Ada saran nggak? Oke, Silakan. Pak, sejujurnya ya Pak ya, sejujurnya nih Pak, saya tuh nggak bisa nolak orangnya. Saya tuh susah nolak orangnya. Tapi kalau memang akhirnya saya terdesak harus ketemu gitu ya dengan orang, terus kemudian ada permintaan yang akhirnya saya tidak bisa penuhi, itu nomor satu sih adalah memang paling pertama kita minta maaf dulu gitu bahwa maaf saya nggak bisa kali ini gitu dan memang harus banget untuk bisa menguatkan diri untuk bilang tidak. Tapi nomor satu adalah sebenarnya minta maaf dulu. Again, Pak, balik lagi adalah pesannya apa, Pak? Karena kadang-kadang orang tuh mau nolak tapi bingung, akhirnya semua dibungkus sama dia. Ngalur ngidul kemana-mana. Oh lucu Ya, ya, ini gini ya. Sebenarnya cuma mau ngomong, enggak, saya nggak bisa. Enggak, saya nggak mau. ya, Tapi mendingan dengan lebih, ya, straight to the point, Pak. Dengan keep it short and simple adalah intinya saya tidak mau. Karena apa? Baru kemudian ucapkan maaf. Atau maafnya taruh di depan, saya tidak mau, saya tidak bisa, karena apa? Lain kali ya, saya coba bantu lagi. Lain kali boleh nggak? Gitu. oke. Kalau gitu sekarang saya minta maaf kepada Pak Iwet karena sudah sejam lebih Pak Iwet berbicara, sharing kepada kita. Luar biasa sekali. Gitu ya. Aduh. Apalagi dengan Jadi, jadwal yang Pak Iwet yang sangat ketat di sini dan mau meluangkan waktu untuk bapak-bapak ID gitu ya. Terima kasih banyak sekali nih. saya gini Pak, pokoknya gini, saya selama apa yang saya ceritakan itu bisa bermanfaat buat banyak orang, saya pasti luangkan waktu. Dan kalau waktunya kosong, saya pasti luangkan Pak. Nggak tahu kenapa, tapi buat saya berbagi ilmu seperti ini tuh kayak mengembalikan energi lagi ke saya gitu. Saya seneng kalau nanti ada orang yang ternyata dari obrolan kita bisa dapat manfaat dan bisa dipraktekin, Mm-mm. lalu kemudian mana tahu Pak, kemudian hidupnya jadi lebih baik dengan ini. Iyalah. Ya. Gitu sih Jadi Pak. ibadah ya Pak ya. Aduh, terima kasih Pak Amin, Iwet sudah mudah-mudahan. mau Sama-sama apa Pak namanya Kemas. mengisi acara Bapak-bapak ID berguru. Salam dari Bapak-bapak admin Bapak-bapak ID gitu ya. Siap. Pastinya tetap kita tagih nanti Ya, tentang Zoom ya Pak. kelas Zoom gitu ya. Oke, Siap. teman-teman tuh udah saya langsung minta nanti akan ada kelas Zoom insya Allah Ya. supaya Ya. lebih ini lagi, lebih dekat lagi dengan Pak Ya. Iwet. Oke, Pak, saya Pak, mewakili ya Pak, gimana Pak Iwet? bentar Pak. Nanti Siap. pas kelas Zoom, tolong diselipin pakai tebak gambar dong Pak. Tuh, Pak James. Tebak gambar dong Orderannya Pak. tuh. Tebak gambar Pak, biar saya Orderannya tuh. terhibur juga Pak. Katanya Pak Iwet sampai nonton bareng tebak gambar ya Pak Iwet ya. saya tuh punya kumpul-kumpul tiap minggu malam, Pak. Saya punya kumpul-kumpul tiap minggu malam sama teman-teman. Kita makan malam, jadi biasanya masak atau apa gitu. Tutupannya biasanya kita nonton, Pak. Nonton bersama tebak gambarnya bapak-bapak ID. Tuh, Pak James. Bener kan kata saya? itu kegiatan akhir minggu yang sangat menyenangkan, Pak. Ini saya lagi cerita lagi ya, Pak ya. Saya tuh mesti berterima kasih sekali sama bapak-bapak ID. Di tengah-tengah work from home, Pak. Work from home saya tuh stressful, Pak. Stressful banget. Meeting nggak berhenti, Zoom ke Zoom tuh nggak pakai jeda. Saya kalau punya break, Pak, saya tuh langsung akses, Pak. Bapak 2 ide. Terus saya ketawa-tawa, Pak. Ini bodoh banget nih orang-orang ini. Terus abis itu nanti saya meeting lagi, Pak. Abis itu saya meeting lagi, Pak. Bener, Pak. Kenapa gini? Ini kenapa gini ya? Ini kok bisa ada orang kayak gini gitu. Terus ntar saya baca gitu ya Pak. Tiba-tiba ada doa pagi itu saya gini. Bagus nih doanya nih. Di tengah-tengah kesulitan hidup ini ada doanya itu menyejukkan hati gitu Pak. Ya, makanya doain ya Pak, admin Bapak-bapak ID sehat selalu dan selalu punya Amin, ide Pak. baru ya supaya bermanfaat Amin. untuk Amin. warga-warga lainnya ya Pak ya. Oke, Amin. kalau Sehat-sehat gitu terus ya Pak. siap, insya Allah saya sampaikan dan pasti admin Bapak ID juga menonton acara ini ya. Oke, kalau gitu saya Siap. akhiri. Saya mewakili admin Bapak ID meminta maaf kalau ada salah perkataan dan wakil juga Pak Iwet ya. Sama-sama, Pak. Pak Iwetnya semoga Iya, Pak Iwet Pak. selalu sehat.
Oke, saya rasa cukup Amin. sekian acara pada malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Pak Iwet dan warga Ayo, Bapak ID. Pak. Bye. Dah. Yuk, mari. Bye.